Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Diana Lutferianti, mahasiswa Pendidikan Sosiologi Antropologi di Universitas 11 Maret, Surakarta. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah demonstrasi singkat mengenai 8 keterampilan dasar mengajar sebagai tugas dari strategi belajar mengajar. 8 keterampilan dasar mengajar ini meliputi 1. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan untuk mengadakan variasi, memberi penguatan, menyajikan materi pembelajaran, mengelola kelas, mengadakan diskusi kelompok, dan yang terakhir adalah membimbing kelompok kecil dan perorangan. Selamat siang semuanya. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Nah, ada yang tidak masuk? Ya, masuk semua ya. Baik. Kemarin kita sudah melakukan sebuah ulangan harian. Nah, pada minggu hari ini, pertemuan kali ini kita akan langsung ke materi yang selanjutnya. Nah, di sini saya membawa sebuah gambar animasi yang ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Kira-kira ada yang tahu nggak ya kaitannya antara gambar ini dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Sebelum mulai kelas, kalian pasti ngantuk ya, soalnya udah siang. Mana pelajaran terakhir kan? Nah, saya mau ngasih sebuah variasi, sebuah speaking. Jadi misal kita pijit-pijitan ya, jadi nggak ngantuk. Nah, jadi kalau misalnya saya bilang, lu pijat teman yang ada di kananmu, berarti yang ada di kanan kalian pijat ya. Nah, kalau misal saya bilang pijat teman kirimu, berarti kamu pijat teman yang ada di kiri kamu. Yuk, sekarang mulai ya. Yuk kita mulai pijat teman yang ada di kiri kamu. Yos. Nah, sekarang tanya ya, pijat teman yang ada di kanan kamu. Ya, sudah. Nah, masih ngantuk nggak? Enggak. Sudah. Nah, tadi kita kan sudah melakukan sebuah speaking. Udah nggak ngantuk kan ya? Nah, dimohon untuk segera tenang dan kembali konsentrasi untuk belajar karena pelajaran akan segera saya mulai. Nah, kita langsung ke materi saja ya. Jadi, materi kita hari ini kan interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu adalah merupakan suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Individu dengan individu, misalnya saya berbicara atau mengobrol dengan salah satu siswa saya, misal Jen. Nah, kalau individu dengan kelompok, misal ketika saya sedang mengajar di kelas dan kalian memperhatikan saya, itu merupakan contoh sederhana dari interaksi sosial individu dengan kelompok yang ada di sekolah. Nah, yang terakhir, misal kelompok dengan kelompok, ketika kalian presentasi, ada satu kelompok yang maju dan kelompok yang lain mendengarkan dan terkadang memberikan sebuah komentar. Itu merupakan contoh singkat dari interaksi sosial antara kelompok dan kelompok. Nah, tadi kan saya sudah menyampaikan materi mengenai interaksi sosial, sudah memberikan contoh juga mengenai interaksi sosial dari 3 bentuknya itu tadi. Nah, kira-kira ada yang bisa memberikan satu contoh aja mengenai bentuk dari interaksi sosial antara individu dengan individu? Saya Bu. Ya, silakan Iva. Iva dan Jen saling mengobrol via WhatsApp. Ya, betul sekali. Nah, Iva saya kasih 10 poin ya, karena sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi, interaksi individu dengan individu itu tidak harus dengan tatap muka, tapi juga bisa melalui internet, karena walaupun tidak bertatap muka, tapi kita tetap bisa mengobrol kan. Jadi, itu juga termasuk salah satu interaksi antar individu dengan individu. Tadi kan saya sudah ngasih contoh sama materi juga mengenai interaksi sosial. Tadi juga Iva udah kasih satu contoh dari interaksi sosial individu dengan individu. Nah, buat memperdalam materi kalian, saya pengen membagi kalian berdasarkan beberapa kelompok. Kan di sini ada 3 kelompok, ada 3 lajur per baris kan. Saya akan bagi kalian jadi 3 kelompok. Ada kelompoknya Jen, kelompoknya Iva, sama kelompoknya Ina. Nah, kelompoknya Jen, saya kasih tugas untuk membuat satu contoh mengenai interaksi sosial antara individu dan individu. Kelompoknya Iva memberikan sebuah contoh mengenai interaksi individu dengan kelompok, dan yang terakhir kelompoknya Nina tentang interaksi kelompok dengan kelompok. Yuk, udah mulai kita diskusi ya. Diskusi tinggal 5 menit lagi. Saya keliling dulu ya. Jen, udah selesai belum? Belum, kita lanjutin lagi ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi.
semuanya udah. Tadi tinggal di itu lagi ya, dikoreksi lagi ya. Iya. Nah, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan mengenai interaksi sosial. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan mengenai kesimpulan dari materi kita siang hari ini tidak ya? Oh ya, silahkan Nina. Ya betul, jadi interaksi sosial itu adalah sebuah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, tadi kan kita sudah membuat beberapa contoh dari interaksi sosial. Nah, pada pertemuan yang akan datang, kita akan lebih jauh, lebih mendalam membahas mengenai interaksi sosial. Nah, maka dari itu, jangan lupa untuk membaca materi-materi yang ada di buku, karena pada pertemuan besok saya akan mengadakan sebuah pretest. Ya, baik, pertemuan kali ini dicukupkan. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Selamat siang semuanya.